Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hari ini saya mau berbagi. Kenapa selama ini mungkin ada yang bertanya, membuat channel YouTube di tahun 2022, yaitu adalah sebuah anugerah yang saya terima dari Tuhan lewat kondisi kelemahan tubuh yang saya alami, di mana 2 tahun yang lalu kurang lebih ya, tangan saya yang kiri ini jari manis, kalau orang Jawa bilang itu ngunci gitu ya. Jadi kalau di kepal gini kemudian dilepas, yang jari manis ini tidak kembali, tidak bisa normal gitu ya, dan bunyinya itu cetuk gitu. Nah kemudian tidak lama, kira-kira setahun gitu ya, itu tangan kanan saya ini, jari yang tengah ini juga mengalami hal yang sama. Nah kalau Bapak Ibu lihat tangan saya, sepertinya nggak ada masalah ya. Sebenarnya ini masih belum normal ya. Jadi kalau digenggam gini terus dilepas ya juga ngunci, cetuk gitu ya, khususnya kalau bangun tidur. Nah setelah saya bawa ke terapis, dikatakan bahwa ini trigger finger, katanya begitu, trigger finger, dan dicoba untuk dimassage ya, kira-kira 2 atau 3 kali begitu. Ternyata ya memang hasilnya nggak bisa terlalu memuaskan ya, artinya masih ada sisanya gitu. Nah yang bikin saya terkejut sebetulnya, terapis tersebut mengatakan, Bapak punya kebiasaan apa? Karena yang biasanya orang yang mengalami hal seperti itu melakukan kegiatan yang berulang-ulang, misalnya tanda tangan, misalnya mengerjakan sesuatu yang sambil mengepal, terus jenuh, artinya lama dikerjakan begitu. Atau mungkin Bapak bisa main gitar gitu ya, main gitar. Nah kadang-kadang di posisi tertentu seperti begini Bapak Ibu, itu bisa secara enggak sengaja gitu, enggak disadari, itu berlangsung lama megang kunci gitar seperti ini ya, kunci gitar seperti ini. Terus saya pikir-pikir, yang paling masuk akal memang main gitar, karena hampir tiap hari saya ini punya hobi di rumah itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan lewat pujian ya. Memang bisanya main gitar seadanya begitu Bapak Ibu, enggak begitu ahli ya. Tapi saya begitu dikasih tahu begitu, saya terkejut gitu loh. Wah, kalau saya enggak boleh main gitar gimana ini ya. Dan terapis tadi memang mengatakan untuk sementara waktu Bapak jangan main gitar dulu supaya enggak tambah sakit. Dan memang betul Bapak Ibu, ketika saya di terapis itu, beberapa waktu memang saya enggak boleh main gitar. Dan saya terus terang sedih ya, karena salah satu kegiatan saya yang menjadi hobi dan kesenangan saya untuk memuji Tuhan dengan bermain gitar itu dilarang. Sampai suatu saat saya berpikir, wah kalau saya tidak bisa main gitar, ya kalau memuji Tuhan ya tidak pakai gitar, kira-kira begitu ya. Tapi puji Tuhan, ya momentum kemarin tanggal 16 itu di poster saya sama istri, kita menerima booster vaksin yang ketiga. Saya merasa
kalau nggak boleh main gitar itu kan repot saya. Saya mencoba untuk ya sudah sebisanya, kalau toh bisa sembuh ya puji Tuhan, bisa normal kembali. Tapi kalau nggak bisa normal ya nggak apa-apa juga gitulah. Bukan berarti tidak ada harapan atau keinginan untuk sembuh, tapi kalau seandainya nggak pulih 100% pun ya apa boleh buat. Memang bertambah usia kita ini juga tahu diri, ya pasti ada kelemahan-kelemahan tubuh yang mungkin muncul gitu. Nah, salah satu yang saya ceritakan di tempat ini melalui media ini, mudah-mudahan ini bisa jadi berkat. Jadi keterbatasan tidak boleh membatasi kita untuk tetap menjadi pemuji dan penyembah Tuhan, ya baik dalam pujian maupun dalam kegiatan hidup kita sehari-hari dimanapun kita berada, sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengusaha dan lain sebagainya. Apa yang Tuhan beri, keadaan yang ada pada kita itu tidak membatasi, tidak harus bisa membatasi kita untuk terus memuji Tuhan, karena memang kita diciptakan sebagai pemuji dan penyembah Tuhan. Ya, terima kasih untuk beberapa waktu ini, dan sampai hari ini saya nyanyi sambil bermain gitar kurang lebih seminggu ya. Saya mendapati perhatian dari Bapak Ibu, saudara, my best brother, my best sister ya. Itu luar biasa ini ya. Nggak disangka-sangka. Saya cukup terkejut gitu. Hasilnya luar biasa. Terima kasih. Ya semoga tayangan kali ini, meskipun saya tidak bermain gitar, itu bisa memberkati cerita kecil ini menjadi kisah iman kita bersama-sama dengan Tuhan, bahwa Dia adalah pencipta, Dia adalah pemilik hidup kita, dan Dia mau sampai kapanpun kita menjadi pemuji dan penyembah Dia, sebagaimana Tuhan merencanakan untuk menciptakan hidup kita adalah untuk menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Soli Deo Gloria. Terima kasih, Tuhan memberkati.